Baik teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Adnan Maulana di kelas 1%. Pada kesempatan episode kali ini, kita akan membahas mengenai metric decision. Metric decision merupakan sebuah alat atau pengukur untuk mendapatkan hasil yang terbaik di antara beberapa pilihan. Tentunya hal ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Metode ini bisa digunakan cukup mudah bagi teman-teman semua. Kita hanya perlu menghitung skala mulai dari 1 sampai 5. Nantinya akan kita jumlahkan mana sih jumlah yang terbaik atau mana sih jumlah yang terbanyak. Contoh, ketika kita mempunyai suatu masalah seperti sering overthinking dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Hal itu kita pasti berpikiran ada beberapa plan atau beberapa pilihan yang kita gunakan untuk mendapatkan yang maksimal. Di sini sudah saya tuliskan seperti curhat ke teman, yang kedua ada konsultasi psikolog, yang ketiga ada journaling, dan yang keempat yaitu detox sosmed. Sedangkan parameter yang digunakan atau alat ukur untuk mengukur itu semua yaitu ada efektivitas, ada biaya, ada aksesibilitas, dan yang terakhir ada dampak. Contoh, kita tuliskan terlebih dahulu 1 sampai 5. Jadi kalau 1 itu sangat tidak baik dan yang kelima itu sangat baik gitu. Curhat ke teman ketika kita mempunyai unek-unek atau overthinking. Biasanya teman-teman itu semua teman-teman tidak semuanya bisa memiliki kecerdasan emosional yang baik gitu. Terkadang teman-teman itu bisa memberikan suatu kita pencerahan, bahkan sebaliknya. Jadi kita tuliskan di sini ada 2. Yang kedua yaitu ada psikolog. Tentunya hal ini menjadi suatu pakar bagi psikolog untuk mendapatkan suatu pencerahan atau saran yang terbaik untuk menanggulangi masalah tersebut. Jadi kita tulis 5. Selanjutnya yaitu ada journaling. Nah, journaling sendiri perlu teman-teman ketahui semua. Jadi, journaling itu adalah suatu aktivitas menuliskan pada sebuah buku kosong atau lembaran supaya kita bisa mengungkapkan perasaan yang terjadi pada diri kita. Entah itu kita ketika marah, sedih, senang, ataupun perasaan-perasaan lainnya gitu. Kita kasih di angka 4 lah. 4. Di sini ada detox, setelah itu ada detox sosmed. Jadi detox sosmed itu kita mengurangi sosmed supaya kita tidak terpengaruh pada konten-konten yang muncul pada sosial media tersebut gitu. Kita kasih di angka 3. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi ini saya memposisikan sebagai saya ketika mendapatkan suatu problem yaitu sering overthinking gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada biaya. Jelas kalau biaya yang diluangkan untuk curhat ke teman itu tidak ada biaya sama sekali gitu. Tergantung teman-teman yang kita pilih gitu. Kadang kan ada yang suruh bayar ataupun suruh kasih tips lah gitu. Jadi kita tuliskan di 5. Yang selanjutnya yaitu ada biaya di psikolog. Jadi jelas kalau kita curhat kepada psikolog, tentunya kita akan membayar sejumlah uang yang lebih juga gitu. Dan bisa dikatakan ya mungkin cukup mahal ataupun mahal gitu. Kita tuliskan di angka 2. Oke, journaling. Journaling ini ya gratis gitu. Kita tidak perlu membayar, kita hanya perlu menuliskan pada lembaran kosong sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang gitu. Kita tuliskan 5 juga. Nah, untuk detox sosmed sendiri kita tuliskan di angka 4 lah. Oke. Aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini kalau kita curhat ke teman itu kadang ada yang minta bertemu secara langsung ataupun cukup dengan di WA gitu. Kita tuliskan di angka 3. Aksesibilitas tengah-tengah 3. Untuk aksesibilitas sendiri di psikolog yaitu ada
di angka 2. Karena mungkin teman-teman semua yang rumahnya cukup jauh dengan klinik psikolog, jadinya hal ini bisa menghambat suatu aksesibilitas juga gitu. Yang selanjutnya yaitu ada journaling. Nah, untuk journaling sendiri kan tidak perlu kita menuliskan di mana saja gitu. Maksudnya kita hanya perlu menuliskan di mana saja gitu, teman-teman. Kita boleh menulisnya di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat senyaman kalian. Kita tuliskan di sini ada 5 juga. Oke. Detox sosmed, aksesibilitas. Nah, pada aksesibilitas sendiri, detox sosmed itu kita bisa menggunakan sosmed itu tergantung pada diri kita. Kita tuliskan contohnya 4 lah. Itu dampak yang diberikan. Oke. Dampak yang diberikan ketika kita curhat ke teman itu biasanya tidak dampak secara langsung gitu. Karena tidak semua teman-teman tadi bisa memberikan suatu pencerahan bagi kita. Jadi kita tuliskan di angka 2 lah. Yang selanjutnya yaitu ada psikolog. Jelas kalau psikolog tentunya mempunyai suatu cara atau suatu metodologi sehingga kita bisa mendapatkan bantuan atau saran yang terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan. Kita tulis di sini angka 5. Oke, kalau journaling sendiri kita tuliskan di angka 3 lah. Karena di sini kita hanya bisa mencurahkan saja tanpa mengetahui mana sih langkah yang perlu diambil gitu. Ya, yang selanjutnya yaitu ada detox sosmed, dampaknya itu 3. Karena ketika kita detox sosmed ya tentunya banyak gitu konten-konten yang kita konsumsi dan tidak semua konten itu berdampak positif. Ya, oke. Jadi kita selesai semua untuk menghitungnya. Jadi kita tinggal menjumlahkan semua alternatif dan parameter. Di sini 3 tambah 2 5, 5 10 berarti 12. Kita tuliskan 12. Oke. Di sini ada 5 5 10 22 14. 14. Di sini ada 5 5 10 14 tambah 3 17. Yang terakhir yaitu ada 4 4 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 3 4. Berarti 14. Oke, jadi kita mendapatkan hasil yang terbaik itu ada di journaling. Jadi kesimpulannya di sini yaitu matrik ini bisa kita gunakan secara sesederhana mungkin untuk teman-teman mendapatkan suatu pilihan yang terbaik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.